Google Pixel 4 di tahun 2022 sekarang harganya hanya 2 jutaan aja untuk yang base modelnya. Yang pastinya itu X-Inter, apakah di tahun 2022 ini masih worth it untuk dibeli atau mendingan nge-save dikit untuk ke yang lebih besar Pixel 4 XL. Mari kita langsung aja review si Pixel 4 di tahun 2022. Halo guys, nama gue Gustam dari Staff Tech, dan ya, mari kita langsung aja review si Google Pixel 4 di tahun 2022. Seperti biasa, mari kita bahas dulu harga dan speknya, tapi sebelum kita masuk ke hal tersebut, gue mau bilang aja untuk review ini bakal sedikit pendek ya, nggak bakal selama biasanya, karena gue udah pernah review Pixel 4 XL di tahun yang sama, hanya beberapa bulan yang lalu. Jadi kalau misalnya kalian ingin lihat review yang lebih detailnya, mungkin bisa di Pixel 4 XL. Pixel 4 hanya fokus nge-review apakah versi kecilnya lebih worth it untuk versi gedenya. Karena ini kan harganya sedikit lebih murah ya. Untuk harganya sendiri kalian bisa beli di harga 2,5 juta untuk yang 64 GB. Dan untuk yang gue beli itu, ini unitnya yang variannya lebih besar di 128 GB. Itu tuh harganya ada di 3 juta pas. Tapi sayangnya untuk Pixel 4 sekarang semua tuh, kalau nggak salah sama Pixel 4 XL juga, semua variannya tuh hanya ada yang shadow tipis, nggak ada yang no shadow. So ya, seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh link di deskripsi. Dan untuk spek singkatnya, dia itu pakai chipset Snapdragon 855, fabrikasi 7 nanometer, layar OLED, nanti harus display yang pastinya, terus dia itu udah dibuat oleh Corning Gorilla Glass 5, UFS 3.1, ada NFC, dan juga punya baterai sebesar 2800 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 16 watt. Oke, dan desain dari displaynya yang pertama untuk si build-nya sendiri, ini salah satu yang gue sangat suka dari Google Pixel 4 ya, dari si desain dan build-nya. Well, desain sih sebenarnya nggak terlalu. Sebenarnya dari si one-handed usage-nya. Ini yang pertama, build-nya cukup solid ya. Dia itu terbuat dari kaca belakangnya, dan overall di tangan kerasa beratnya tuh pas banget. Yang paling gue suka tuh yang pastinya dari si pemakaian sarung tangan guys. Ini pemakaian sarung tangan di Google Pixel 4 tuh sangat enak banget karena HP-nya compact, jadi semua corner bisa dicapai dengan baik dan overall sangat nyaman. Ini salah satu kelebihan menurut gue dari Pixel 4 XL ya. Pixel 4 tuh lebih compact, lebih enak dipakai. Dan juga untuk si desainnya menurut gue cukup oke ya. Memang ini agak sedikit tua ya, terutama si bezel atasnya tuh kan tebal banget, lebih tebal daripada notch Apple yang pastinya kalau dia itu full black. Kenapa? Karena ini buat nge-host si Face ID sensornya ya. Dan speaking of Face ID sensor, ini tuh untuk si face recognition-nya juga sangat bagus, sangat secure. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada iPhone karena dia nggak usah nge-unlock pakai manual, dia itu langsung auto unlock. Dan juga sangat reliable, kalau misalnya mata gue merem juga dia nggak bakal ngebuka HP-nya, which is very nice. Nah terus untuk si NFC-nya ya pastinya ada ya guys. Posisinya tuh ada di belakang sini sama kayak di Pixel 4 XL. Dan untuk si kualitas layarnya sendiri, untuk harga 2-3 jutaan ini juga masih cukup bagus, tapi memang nggak sebagus Galaxy S10 ya di harganya. Tapi masih cukup oke kok, warna masih cukup vibrant, walaupun view angle-nya menurut gue agak kurang bagus, yaitu masalah HP Google ya. Google Pixel 6 sekalipun punya view angle yang rada buruk. Cuma untuk layar sendiri gue bisa bilang, gak tau kenapa masih lebih enak ngeliat di Pixel 4, 5, 4a 5G dibanding Pixel 6. Menurut gue Pixel 6 tuh salah satu layar terburuk untuk HP flagship. So ya, at least lebih bagus daripada Pixel 6 ini layarnya. Dan untuk pemakaian diausan matahari, ini brightness bisa cukup terang juga. Jadi masih kelihatan walaupun dia kondisi cahayanya tuh sangat tenang seperti di B-roll, ini HP masih cukup kelihatan dan masih cukup usable. Dan yang terakhir, ini haptic feedback-nya pretty much S-Class ya. HP Google memang menurut gue haptic feedback terbaik yang ada di HP buat ngetik keyboard. Kalau Apple menurut gue agak kurang enak buat ngetik keyboard. Ya kedua lah Apple, kalau Google menurut gue pertama. So ya, Pixel 4 juga nggak ada bedanya. Dia pakai ngetik keyboard sangat enak dan overall OS semua kerasa sangat responsif dan nggak ada masalah atau bug sama sekali. Untuk si audio quality juga, kita move on ke audio quality. Untuk headphone jack, ini sangat bagus juga. Memang ini nggak ada headphone jack ya guys, kalian harus pakai USB Type-C to 3.5mm converter. Tapi untuk kualitas audionya sendiri, kalau misalnya pakai headphone converter ini sangat bagus. Dia punya amplifier yang sangat baik, di volume sekitar 35% aja udah sangat keras. Gue coba tes pakai headphone Moondrop 2, dan overall suaranya lebih ke arah balance dengan vokal yang jernih tapi masih agak punchy, dan juga bass yang punchy tapi nggak beleber. Terus dia punya soundset yang bagus juga. Gak kalah bagus juga menurut gue untuk speakernya. Banyak orang yang gak suka speaker Pixel 4 karena dia itu terlalu tinny atau terlalu bright, tapi gue suka suara bright, jadi di Pixel 4 gue suka banget. Ini suara memang lebih ke arah balance bright, tapi gak nusuk kok. Vokal cewek yang high sekalipun dia gak pecah suaranya, dan overall suara kedengaran sangat clear, sangat detail, terutama untuk separasi instrumennya. Terus dia juga punya soundset yang luas dan juga bass yang ada, tapi memang gak sepanci kayak iPhone atau iPad. Untuk lebih detailnya di speaker testnya, gue rekomend kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin bedanya lebih detail. Check it out guys.
Oke, next untuk kamera quality, dia tuh punya kamera belakang, dual kamera, main kamera 12 megapiksel, f1.7 yang udah ada optical image stabilization, dan kamera keduanya tuh 16 megapiksel f2.4, telefoto kamera udah ada optical image stabilization, 2 times optical zoom. Ya gue sih prefer ultra wide ya, tapi it's okay lah pakai telefoto. Dan untuk kamera depannya dia tuh 8 megapiksel f2.0, dan bisa ngerekam video sampai resolusi 1080p 30 fps untuk si front kameranya. Dan untuk kualitas main kameranya menurut gue ini masih cukup bagus. Untuk Google Pixel yang pastinya fotonya sangat baik. Di Pixel 4 juga untuk harga 3 juta menurut gue the best deh. Untuk harga 2 jutaan ini Pixel 4 tuh the best fotonya. Bisa kita lihat foto kelihatan high contrast, khas Pixel. Warnanya tuh agak lebih ke cool ya, itu khas Pixel juga. Terus dia punya yang gambar yang detail, clear, dan overall sangat enak dilihat. Bagus banget menurut gue. Nah, terus untuk si selfie juga ini cukup bagus. Dia punya kamera lensa yang lumayan luas ya. Bisa kita lihat tuh foto selfie itu sangat luas banget. Bagus banget buat grup foto. Dan overall gambar kelihatan oke, walaupun memang background light itu agak kurang bagus, tapi overall cukup oke. Untuk video recording, dia bisa ngerekam sampai resolusi 4K 30 fps atau 1080p 60. Ini dia sampel kedua resolusi tersebut. Dan untuk oke guys, video recording ini resolusi 4K 30 fps. Kualitasnya untuk Google Pixel bagus ya, Pixel 4. Untuk harga 2 juta 3 juta menurut gue nih one of the best kualitasnya. Mungkin dikalahin sama S10 ya, tapi it's not bad. So ya, ini kualitasnya. Kita switch ke 1080p 60. Ini dia 1080p 60, bisa kita lihat lebih smooth, dan juga untuk stabilisasi similar ya. Yap, pretty good, masih flashy banget. Nice. Kita langsung moving on ke si gaming performance. Dan untuk gaming performance-nya ini dipakai chipset Snapdragon 855. Seperti biasa gue tes main game Genshin Impact, dan yang pasti di Pixel 4 bisa dijalanin, tapi hanya untuk beberapa menit aja. Hanya untuk sekitar 2-3 menit. Setelah itu Genshin Impact gameplaynya bakal stutter mess, banyak banget stutter, dan juga overall gameplay kurang comfortable menurut gue. So ya, untuk Pixel 4, untuk main game masih bisa, tapi gue nggak rekomen main game berat kayak Genshin, karena di setting low sekalipun dia bakal thermal throttling dan performance-nya bakal buruk. Yang cukup bagus yang pasti untuk main game rhythm ya, gue tes main game Arcaea, nggak ada masalah sama sekali, di difficulty tinggi sekalipun semua responsif seperti HP Google lainnya. Dan untuk UI experience, Google Pixel 4 ini sudah di Android 13. Ini menjadi HP 2 jutaan yang masih dikasih update ya, mantap banget. Bisa kita lihat nih kalau misalnya kita ke About Phone, dia sudah di Android 13. Very nice. Ini pastinya versi Android terakhir yang Pixel 4 bakal dapat, tapi ya untuk harga segini udah dapat sangat baru sih, udah bagus banget. Dan untuk sistem update juga ini dikasih sistem update ya buat security patch bulan September, karena sekarang kan udah mau akhir September, jadi dikasih security patch September. Dan ya, untuk day-to-day usage sendiri, Pixel 4 yang pastinya masih oke banget ya. Pixel 3 aja masih oke, apalagi Pixel 4 yang pakai chipset flagship. Ini HP masih kerasa kayak HP flagship zaman sekarang pretty much. Ini salah satu strong point-nya HP Google memang. Buka aplikasi, main game, navigasi OS, multitasking, semua kerasa smooth dan gak ada masalah sama sekali. Ditambah lagi dengan si 90Hz-nya, kerasa sangat smooth. Cuma memang 90Hz tuh bisa jadi drawback karena untuk battery life-nya memang ini kurang bagus ya. Pertama, ini baterainya kecil banget, hanya 2800 mAh baterai. Dan untuk ketahanan baterai juga ini kurang bagus. Cukup oke, tapi dibanding sama HP zaman sekarang sih ini jauh banget ya. Gue pakai pemakaian normal hanya sosial media dan untuk YouTube, ini hanya bisa bertahan sekitar 4,5-5 jam aja. Cukup bagus sih, tapi nothing special. Dan kalau misalkan nanya apakah Pixel 4 XL baterai lebih bagus daripada Pixel 4, gue bisa bilang enggak. Pixel 4 XL gue udah pernah coba juga, 2 Pixel 4 XL by the way, dia punya battery life yang sama persis kayak Pixel 4 di 5 jam. Jadi ya, for some reason baterai sih nggak ada bedanya untuk kedua HP tersebut ya, walaupun baterai di Pixel 4 XL lebih besar. Dan untuk charging speed-nya juga ini cukup oke sih. Gue ngecas pakai charger 18 watt dari 20 sampai 100% hanya butuh waktu 1 jam 45 menit. Untuk HP zaman dulu ya, cukup oke sih dan charging speed-nya masih cukup bagus. So guys, untuk konklusinya menurut gue sih Pixel 4 di tahun 2022 ini sangat bagus ya. Untuk harganya 2 jutaan, kalau misal kalian gak peduli sama shadow tipis sih, ini HP benar-benar solid banget. Kalian dapat software update yang baru, experience yang pretty much kayak flagship zaman sekarang, kualitas speaker yang sangat bagus, dan yang pastinya kamera yang masih super banget. So ya, seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper Rebecca dari Edge Runners, RIP Rebecca,
Gue bakal taruh juga linknya di deskripsi. Anyway, thanks for watching. We'll see you in another video. Sebelumnya, sorry banget guys, gue suaranya sangat capek karena gini gue nge-record video ini tuh gue baru pulang dari Komifuro ya, jadi agak sedikit capek ya suaranya. Tapi ya, thanks for watching. I'll see you in the next video.